jangan kejar saya. Gua mepet sekali. Ada yang bantu aku cari kayu bakar. Rencana nih mau dijadikan bahan bakar untuk memasak. Masyarakat di daerah Gunung Kidul Yogyakarta masih ada yang memasak dengan kayu atau ranting-ranting begini. Lebih enak kalau ambil yang pohonnya langsung Niki. Tenang, kalau urusan panjat memanjat memang keahlianku, gampang lah. Hari ini aku harus cari kayu bakar yang banyak. Sekalian bisa jadi persediaan bahan bakar masak untuk beberapa hari ke depan. Sepertinya cukup banyak ini. Tinggal dibawa pulang aja yo. Perjalananku kembali ke kampung lumayan jauh. Tapi untungnya aku bisa istirahat sejenak di sekitar Sungai Oyong. Wah, seger yo. Lihat Mbak Anggun lagi keramas. Kenapa, Ndul? Lagi keramas sih Mbak Anggun ya? Iya nih. Rambutnya bagus sih. Ini. Pakai lidah buaya ya? Iya. Lagi panen loh sekarang. Lagi panen lidah buaya? Iya. Enak loh dibuat makanan. Iya, nanti aku buatin kue. Oh iya ya, aku bantu panen ya. Oke. Lidah buaya memang baik untuk kesehatan rambut yo. Setauku, kandungan lidah buaya bisa mengurangi rasa gatal dan mengurangi kerontokan. Selain itu juga bisa membuat rambut lebih berkilau. Banyak warga desa Katongan, Kecamatan Ngelipar, Gunung Kidul yang menanam lidah buaya. Gak heran, hampir setiap hari ada aja yang sibuk panen lidah buaya. Tumbuhan yang berasal dari Jazirah Arab ini memang dapat tumbuh di kawasan beriklim semi tropis dan tropis seperti di Indonesia. Oh iya, lidah buaya termasuk tumbuhan yang tidak butuh banyak air saat ditanam. Pak, lagi panen aloe vera nih Pak. Iya dulu, ayo bantuin. Oh, iya ya Pak. Meski hati-hati kalau panen lidah buaya, nggak boleh sembarangan memotong. Harus pelan-pelan mengiris bagian pangkal lidah supaya tidak tergores batang lidah buayanya. Soalnya, goresan pisau pada batang bisa menyebabkan batang roboh atau mati. Nah, kalau mati bisa merugikan petani. Bayangke wae, dalam satu batang bisa berisi puluhan lidah siap panen. Awalnya, lidah buaya lebih banyak digunakan untuk keperluan kosmetik dan industri kesehatan. Tapi, lama-kelamaan, lidah buaya juga bisa diolah jadi aneka makanan dan minuman. Pak, tak cuci dulu Pak ya. Oh iya ya, oke. Bu, ini Bu lidah buayanya Bu yang udah dipanen. Yaudah, taruh sini Dul, cuci dulu. Oh, ya Bu. Saat mencuci lidah buaya, kedua sisinya juga mesti disikat sampai hilang semua kotorannya. Selanjutnya, lidah buaya dikupas kulitnya. Ingat yo, pengupasan
hanya pada satu sisi kulit daunnya aja. Pengupasan setengah sisi ini memang sengaja, gunanya untuk memudahkan proses selanjutnya. Pengupasan tidak hanya membuang kulitnya saja, tapi juga sekalian menghilangkan getahnya. Soalnya getahnya bisa membuat lidah buaya jadi pahit saat diolah. Dul, tolong ini bawa ke sana, Dul. Oh, ya, Pak. Selanjutnya, memotong gel atau daging buah lidah buaya. Iris searah penampang daunnya yo. Kemudian tinggal dipotong dadu aja iki. Nah, saat dipotong begini, getahnya juga bisa keluar lagi. Sekalian dihilangkan wae. Dul tuh yang sudah bersih kasih Mbak Anggun biar diolah. Oh, ya, Bu. Di dusun Jeruk Legi, lidah buaya biasanya dijadikan bahan dasar keripik. Gampang kok cara pembuatannya. Lidah buaya, bawang putih, kunyit, dan garam dihaluskan. Kalau sudah, ditambah telur, mentega, dan tepung. Semuanya diaduk sampai rata dan kalis yo. Kemudian digiling sampai tipis. Terus dipotong kecil dan memanjang. Masih belum selesai yo. Masih harus digiling lagi sampai benar-benar tipis. Kalau sudah selesai, adonan dipotong persegi. Akhirnya adonan keripik lidah buaya siap digoreng. Tidak perlu lama menggorengnya yo, malah bisa gosong nanti kalau kelamaan. Dulu masyarakat di sini masih menganggap lidah buaya tidak menguntungkan. Itu karena belum ada yang tahu cara pengolahannya. Tapi setelah tahu lidah buaya bisa jadi cemilan nikmat, banyak yang mulai membudidayakan aloe vera alias lidah buaya. Lidah buaya tidak hanya dijadikan keripik, tapi juga dibuat minuman segar pelepas dahaga. Aneka olahan lidah buaya tidak hanya dipasarkan di sekitar Yogyakarta saja loh, tapi sudah sampai Jakarta dan Tangerang. Luar biasa tenan yo. Mbak Anggun, ini aloe veranya, Mbak, udah bersih, Mbak. Oh iya, Dul, makasih. Taruh situ aja. Oh, ya, Mbak. Katanya Mbak Anggun bisa membuat lidah buaya ini jadi klaper tat. Wah, menarik sekali ki. Aku yo jelas penasaran toh. Adonan klaper tat terbuat dari tepung maizena, tepung terigu, krimer, ketan manis, susu cair, air kelapa muda, dan gula pasir. Semuanya diaduk sampai merata. Katanya klaper tat sudah ada sejak zaman Belanda. Makanan ini pertama kali dibawa pedagang Belanda ke wilayah Minahasa. Gak heran, sekarang klaper tat menjadi olahan khas dari Minahasa. Kalau aslinya, klaper tat harus pakai kelapa muda ya. Tapi kalau yang ini diganti dengan gel lidah buaya. Oh iya, kulit lidah buaya juga dijadikan campuran klaper tat loh. Wih, mantep kui. Adonan diaduk sampai mengental begini yo. Kemudian tuang ke cetakan aluminium foil. Setelah itu tambahkan putih telur yang sudah dikocok sampai menjadi busa. Jangan lupa diratakan menutupi semua adonan. Terakhir, bisa ditaburi bubuk kayu manis dan potongan kecil kulit aloe vera. Wis, rampung iki, tinggal dipanggang aja.
Nggak perlu lama-lama. Yang penting bagian atasnya sudah berubah kecoklatan aja yo. Wih, dari tampilannya aja udah menggugah selera. Iki nggak boleh dibiarkan lama-lama yo. Harus segera disikat. Nah, Dul, udah mateng nih. Oh. Yuk kita cobain bareng-bareng yuk. Oh, kelihatannya asik nih. Yuk. Gak nyangka lo, ternyata klapertat lidah buaya iki bener-bener wenake pol. Gel aloe veranya juga Enak kan? memberikan sensasi unik saat disantap. Gak hanya enak, lidah buaya juga banyak vitamin yang bagus untuk tubuh. Kalau yang di rumah pada kepengin, silahkan lo yo. Kalau mau niru resepnya tadi, gratis kok. Di daerah danau air tawar seperti Rawapening iki, biasanya banyak teratainya yo. Hari ini aku mau cari cikru atau buah teratai. Hei, hei. Ora le. Aku mau juga kan bapak ini golek cikru le. Ora. Golek cikru ki ning kene ngono kae lho. Golek iki sing ombo. Ora ngerti ki ono cikrune le. Dalengan wis diadani koyo ngene malah mbok rusak. Wah, sepurane le. Ya nek golek cikru ning ngono, ora ning kene. Oh iya. Waduh, Oh kayak Mbak Ani. maaf ya Lek, galengannya jadi rusak. Nggak sengaja. Nanti aku benerin galengannya. Ayo le. Sekarang aku mau bantu Mbak Pipit cari cikru dulu. Mbak Pipit, Di sini ta Pak golek cikrune. Iya ning kene oke. Oh, toh saya tak nyari sawah ono. Seneni itu Pak. Kokok. Oh ya wes ayo goleke cikru bareng aku yo. Oh, ya Pak, yo. Wangi aku yo. Yo biasanya. biasanya bagian teratai yang terlihat di permukaan air hanya bagian daun dan bunganya saja. Setelah buah teratainya muncul dan besar, akan otomatis terendam di dalam air. Makanya harus jeli kalau nyari cikru seperti ini. Lah kadang nggak kelihatan sih. Apalagi kalau habis hujan kan tambah keruh airnya. Wah, usaha kayak langsung bawa pulang yuk Mbak. Dul, Ya Mbak. wes oke ki yo diolah. Oh, ayo Pak. Dul, iki tolong dionceki yo. Aku tak nyiapake bahan liyane. Oh, ya Pak. Di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, cikru biasa diolah menjadi jenang. Yang dipakai bagian bijinya aja yo. Buang bagian batang cikru yang masih basah. Kemudian belah jadi 4 bagian. Biji dari bunga teratai warna hitam begini bisa dibilang yang bagus yo. Tandanya cikru sudah benar-benar tua. Jadi kadar pahitnya lebih tinggi. Selanjutnya, cikru dijemur sampai benar-benar kering. Kalau matahari benar-benar terik, butuh waktu 2 hari penuh yo. Setelah dijemur kering, biji cikru akan semakin keras dan lebih mudah dipisahkan dari kulit dan daging buahnya. Sing penting, tetap rajin bolak-balik seperti ini yo, supaya keringnya benar-benar merata. Dul, Ya Pak. ditutu Dul. Oh ya Pak. Lanjut yo, cikru
harus ditumbuk beberapa kali sampai jadi tepung. Tumbukan pertama untuk memisahkan antara sisa kulit dan daging buah. Makanya harus ditapeni, jadi beras cikrunya bisa bersih. Beras cikru kuwi sebutan masyarakat sini untuk biji cikru yang kering dan bersih kaya iki yo. Tumbukan keduanya untuk menghaluskan cikru sampai jadi gelepung atau tepung. Biar makin bersih dan lembut, harus diayak dulu. Nah, wis jadi kita tepung cikru nih. Sudah bisa diolah jadi berbagai macam olahan. Bu Yati dan Mbak Pipit lagi nyiapke bahan jenang. Bahannya sama seperti jenang lainnya yo. Ada tepung cikru, gula dan santan. Kali ini juga ditambah parutan jahe sebagai penguat rasanya dan tambah wangi aroma jenangnya. Mbak, ini Mbak cikrunya udah jadi tepung, Mbak. Oh ya wes kene Ndul, kok tak oleh. Oh, ya, Mbak. Santan juga jadi bahan penting untuk jenang loh. Sebaiknya pakai kelapa yang sudah tua yo. Jadi santannya lebih kental dan berminyak. Tahapan membuat jenang cikru juga hampir sama dengan membuat jenang dari tepung ketan. Santan, gula dan jahe parut dimasak dulu. Bebas yo, mau pakai gula jenis apa? Bisa gula merah atau gula pasir seperti ini. Kalau mau diberi aneka rasa dan warna, lebih baik pakai gula pasir yang rasa dan warnanya tidak terlalu dominan. Tambahkan sedikit garam biar rasanya jadi lebih gurih. Tepung cikru jangan dimasukkan dulu yo, soalnya harus dicampur dulu dengan air dan pewarna. Biasanya tepung ketan butuh air hangat agar tidak menggumpal. Kalau tepung cikru cukup dengan air dingin aja, cukup diaduk sampai semuanya menyatu. Kalau santan sudah mulai mengental, masukkan adonan tepung cikru. Walaupun tahapan pembuatannya sama persis dengan jenang ketan, tapi kalau udah masuk adonan begini agak beda loh yo. Saat diaduk, jenang cikru tidak seberat pembuatan jenang ketan karena zat pati pada tepung cikru lebih sedikit. Jadi tidak lengket dan tidak terlalu berat ngaduknya. Waktu yang dibutuhkan juga jauh lebih sedikit. Pembuatan jenang cikru biasanya hanya membutuhkan sekitar 45 menit hingga 1 jam. Kalau jenang ketan bisa matang lebih dari 3 jam. Ini dia jenang cikru nih wis mateng. Dari wangi nih sudah kebayang wenake iki. Iki lho Ndul, jenang cikrune wis dadi. Oh ya, lo Mas, gawe ke jenang cikru lu. Yuk, icip yuk. Ya. Nggih monggo. Cicip wae. Aku mau icip jenang cikru dulu yo. Nanti gimana enaknya, aku ceritain aja. Wah, jenang cikru ini benar-benar lembut. Rasa manis dan aroma khas jahe berpadu dengan lembut tepung cikru. Sedikit beda dengan jenang ketan biasa. Yang ini lembutnya agak berpasir. Selain enak, cikru juga kaya akan manfaat. Salah satu nih, kandungan seratnya cukup banyak dan kalorinya yang cukup rendah. Enak ya Mas yo? Kuwen.
Mbak, ngomong-ngomong cikru ini ada manfaatnya apa Mbak? Oke, Dul. Iso ngobati insomnia. Iso netralke tekanan darah. Iso memperkuat stamina. Lan oke. Berarti kalorinya tinggi ya? Gawe masker barang iso dari kecantikan Masker wajah. mukanya nih Bu? Iya. Nggak nyangka toh, biji teratai yang biasanya dianggap sebelah mata bisa diolah jadi beragam makanan. Selain enak, cikru juga kaya akan manfaat. Salah satu nih, kandungan seratnya cukup banyak dan kalorinya yang cukup rendah. Nggak nyangka toh, biji teratai yang biasanya dianggap sebelah mata bisa diolah jadi beragam makanan. Nggak hanya itu, nilai ekonomisnya pun jadi meningkat loh. Dari sesuatu yang tidak ada harganya, kalau sudah jadi tepung cikru, bisa dijual Rp50.000 per kilogramnya. Bang, kenapa bang? Ngejar-ngejar saya, bang mepet sekali. Sugeng siang lur, masih siang gini, wayahe kerja lur. Saiki aku masih nang Lombok iki, tepatnya di Desa Sedau, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat. Aku baru beres ngarit rumput iki buat pakan sapi padi di rumah. Kemana ini si Mamat ini? Saya mau tagih hutang dulu ini. Kelihatan dari tadi ini. Mana orangnya? Loh, sopo iku sing siang-siang gini nongkrong nang jembatan? Koyoke sih si tukang kredit lur. Kasihan juga yo, siang-siang panas terik gini masih ngejar orang-orang sing nunggak hutang. Woi, si Mamat, mau kemana? Loh. Iya toh iki. Wah, wis gak bener iki. Main serempet aja. Bang, kenapa bang? Bang ngejar-ngejar saya, bang mepet sekali. Kayak si Mamat ini dulu, maaf ya dulu ya. Oh, Mamat kan jelek. Saya ganteng gini masa sama-samain. Wah, Mamat sopo kuwi? Kok yo nagih utang ke aku toh? Wong aku paling anti ngutang-ngutang sih. Enak aja main pepet-pepet kabur. Oh. Kenapa? Ini jadi mau nagih utang, main kejar saya, pepet saya, sampai jatuh. Salah orang ternyata. Dul, mau kemana? Ini mau nganter rumput, mau ngasih makan sapi. Oh iya, ntar minta tolong bantuin ambil kecicang ya. Pecicang itu apaan, Mbak? Kan kita mau masak-masak. Wah, kebetulan iki lur. Aku lagi pengen makan yang enak-enak. Oh, ya. Biasanya sih, kalau Mbak Dian yang masak, hasilnya selalu enak. Mending tak bantuin dulu ah. Siapa tahu diajak makan enak iki sama Mbak Dian. Daun kecicang iki kalau di Jawa Barat disebut dengan hunje atau kecombrang. Hanya saja kecicang yang tumbuh di tanah Lombok iki bentuknya tidak terlalu besar lur. Kalau di Bali, kecincang biasa dibuat menjadi campuran sambal matah. Sementara di sini lebih sering dibuat campuran masakan sayur yo. Nah, khusus hari ini kecicang akan diolah menjadi campuran kue sus yang inovatif sama Mbak Dian. Jadi kita butuh kecicang yang segar dan rada banyak iki lur. Sopo sing nyangka yo kalau kecincang iki kaya akan nutrisi penting dalam tubuh seperti zat antioksidan, mineral, dan kalsium. Di Desa Sedau, Kecamatan Armada iki, kecincang cukup mudah ditemukan. Tumbuh liar di perkebunan atau halaman rumah warga. Wis, koyoke iki cukup lur. Aku tak nyusul Mbak Dian dulu yo ke rumahnya. Mbak, ini Mbak, becicangnya Mbak.
Oh iya, makasih. Bisa minta tolong sekalian dibersihkan soalnya mau dijadiin isian. Oh ya, diolah sekalian nggak? Iya, sekalian ditumbuk ya biar halus soalnya mau jadiin kue juga. Oh iya. Sebelum kita olah jadi isian kue sus, batang kecincang iki harus tak kupas dulu bagian kulit luarnya, Lur. Bagian yang kita pakai kali ini adalah bagian tunas mudanya atau bagian paling bawah. Kita kupas kulitnya, kemudian rendam sebentar di air bersih. Bagian kulit luarnya iki kurang sedap jika ikut termakan karena punya rasa pahit. Sementara isi tunasnya iki sing paling enak. Ada aroma khas yang bikin tunas kecincang iki cocok diolah menjadi berbagai jenis inovasi makanan. Nek wis beres dicuci, sekarang kita iris tunas kecincangnya, Lur. Iris tipis seperti ini biar gampang ditumbuknya yo. Oke, Lur, langsung aja kita tumbuk kecincangnya sampai halus. Dengan cara ditumbuk seperti ini, aroma khas kecincang akan semakin keluar, Lur. Selain Indonesia, negara-negara di Asia seperti Malaysia dan Thailand juga menjadikan kecincang ini sebagai bahan untuk membuat makanan, Lur. Nah, nek wis beres ditumbuk, sekarang kita masak dulu sebentar dengan tambahan tepung maizena, gula, air, dan sedikit garam, Lur. Kita buat ala-ala manisan deso yang nantinya akan menjadi isian kue sus buatan Mbak Dian. Proses iki cukup memakan waktu, Lur. Bisa sampai 1 jam lebih hingga kecincang iki berubah menjadi berbentuk karamel. Selain itu juga kita harus tetap mengaduknya biar tidak gosong di bagian bawahnya. Kali ini Mbak Dian sedang membuat adonan kue sus kesukaannya, Lur. Coba deloken sih bahan-bahannya yo. Ada telur ayam, mentega, tepung terigu, sedikit garam, dan air. Pertama, kocok dulu beberapa telur ayam, disusul dengan mentega dan sisa bahan lainnya, Lur. Kalau telurnya dirasa kurang, bisa ditambahkan sesuai selera yo. Kocok terus, Mbak, sampai halus. Jika adonan sudah dirasa lembut dan pas, lanjut dengan menambahkan sedikit pewarna makanan, Lur. Biar hasil jadinya nanti semakin mewah dan menggugah selera. Adonan yang sudah siap dipanggang iki mesti dicetak dulu dengan bantuan plastik segitiga. Yo seperti iki, Lur. Wapih yo. Nek wis beres kabeh, saiki adonan masuk dulu ke oven panggang selama kurang lebih 30 menit. Wih, aroma ngoven kue iki sing paling enak, harum, seperti berada di toko roti, Lur. Nah, setelah lebih dari setengah jam, akhirnya adonan sus sudah mateng dan siap disantap. Bang. Bang Cang tadi tuh ya. Iya, Bang, nggak apa-apa, Bang. Iya, tapi lain kali hati-hati. Ini sus, Kayaknya enak sekali itu. pasti enak lah. Udah, yuk ikut yuk, bantu. Wah, mantep iki, Lur. Kue sus kita isi dengan fla kecincang yang aku buat tadi. Kira-kira seperti ini hasil jadinya. Gimana? Mantep toh? Mumpung masih hangat, langsung aja kita sikat, Lur. Rasanya jos gandos, pulen dan lembut di mulut iki, Lur. Perpaduan rasa asin, gurih kue sus dengan manisnya fla kecincang iki bikin pengen nambah terus. Waduh,
Enak sekali nih Dul. Jelas lah. Monggo yo, dicoba resepnya di rumah, Lur.